Berbicara soal akurasi sebuah senapan angin ya, di beberapa waktu yang lalu ada informasi yang kayaknya agak simpang siur di beberapa komunitas atau di beberapa forum yang membahas tentang senapan angin khususnya dari teman-teman Sobat Hunter, dari konsumennya kami, ada yang masuk lewat WhatsApp, ada yang lewat sosial media dan sebagainya tentang akurasi senapan angin. Sesuai judul saya hari ini adalah apakah ada senapan angin PCP uklik ataupun gejluk ya dengan akurasi 100 meter hingga 250 meter. Kalau teman-teman bertanya kepada saya dan produk yang ada di Pancasona Official, jawabannya tidak ada dan tidak tersedia. Kenapa? Nah, ada beberapa alasan yang menunjang dari segi faktor kemampuan senapan angin ya. Kebetulan yang ada di Pancasona Official itu ada batasan sebuah senapan angin itu untuk akurasinya. Nah, untuk faktor-faktornya ini nanti akan saya bahas detail di video kali ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Jangan dipotong ya, kita bahas sampai akhir supaya nanti tidak ada menimbulkan miskomunikasi. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke inti poinnya, saya ingin menegaskan di awal terlebih dahulu. Di sini untuk informasi tentang akurasi ya, yang menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa keluh kesah dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu sudah masuk di WhatsApp-nya Pancasona Official. Ini berdasarkan sudut pandang saya pribadi, berdasarkan produk atau kemampuan produk yang ada di Pancasona Official. Toh nanti jika ada beberapa teman-teman yang tidak setuju, teman-teman bisa menuliskan kritik dan sarannya. Atau teman-teman menemukan produk bagus, lebih unggulan dibandingkan dengan produk kami yang senapan anginnya kaliber 4,5 mm bisa menjangkau sasaran akurasi bisa lebih dari 100 meter, itu berarti bagus jos. Tapi kalau di Pancasona Official itu tidak tersedia. Oke, kita akan bahas. Berbicara mengenai akurasi sebuah senapan angin itu identik dengan apa ya? Dari kemampuan atau bawaan masing-masing senapan angin. Contohnya saja bisa saya berikan gambaran simpelnya. Senapan angin uklik yang ada di Pancasona Official itu untuk rata-rata akurasinya mentok sampai 40-50 meter. Beda dan ada selisih kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP ataupun gejluk yang ada di Pancasona Official yang akurasinya mentok di angka 85 meter. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang berkaitan dengan akurasi sebuah senapan angin ya. Mas, senapan angin apakah ada di Pancasona Official itu untuk akurasinya lebih dari 100 meter? Jawabannya tidak ada. Karena kenapa? Nah, untuk kemampuan dari senapan angin yang ada di Pancasona Official itu umumnya semuanya standarnya senapan angin yang paling bagus pun sekelas PCP, Bocap, Ghost Warrior yang seharga promo kemarin 6 jutaan itu yang paling gridnya tertinggi itu belum bisa mencapai akurasi maksimal 85 meter karena ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama, senapan angin ya yang ada di Pancasona Official itu menggunakan semuanya kaliber standar 4,5 mm. 4,5 mm itu ya untuk berat per butir mimisnya ya paling berat kalau teman-teman pernah menjumpai sekelas mimis Samyang lancip itu kan 16 grain lah. Ya mentok-mentoknya kita bulatkan 20 grain. Nah, bobot mimis sekelas Samyang, sekelas apa ya Hercules seperti ini itu rata-rata di atas 10 grain, ya mentok-mentok di 16 grain. Kalau dikombinasi pada sebuah senapan angin PCP dengan power tertinggi sekitar 900 sampai 1100 fps itu tidak bisa menjangkau sasaran lebih dari 85 meter karena untuk dorongannya ya, dorongan untuk stabilan laju mimis atau peluru itu tidak bisa sampai lebih dari 85 meter karena memang bawaan standarnya dari Pancasona Official seperti itu. Apakah bisa di-upgrade Mas dari senapan angin yang ada di Pancasona Official dengan akurasi 85 meter ya maksimalnya, itu apakah bisa di-upgrade? Jawabannya masih belum. Karena kenapa? Ya itu kita kembali lagi kepada umumnya. Mimis itu beratnya hanya 15 sampai 16 grain.
ya, itu yang paling berat per butirnya. Itu kalau didorong dengan kekuatan power yang lebih dari 1000 fps, itu untuk daya lontarnya itu kenceng di awal. Setelah mencapai jarak tertentu 40-50 meter, dia pasti ada pengurangan dari laju mimisnya tersebut hingga masuk ke angka atau akurasi 80-85 meter lah katakanlah. Itu sudah akurasinya maksimal di situ. Di luar 85 meter itu untuk pelurunya sudah tidak stabil, ya, goyang ke kanan ke kiri, atas bawah dan sebagainya, dan ya itu menimbulkan untuk akurasinya tidak bisa mencapai angka maksimalnya 100 meter. Kalau laju peluru, mimis ataupun apapun ya, itu per butirnya setiap kali tembakan itu bisa jangkauannya itu bisa lebih dari 100 meter, lebih bisa. Cuman kalau dari segi akurasi itu tidak bisa. Sifatnya mimis itu kalau ditembakkan ya, dia berputar mengikuti alur di dalam laras. Ketika berputar keluar dari laras, itu angin yang mendorong dia akan menyebar dari samping kanan, samping kiri, atas bawah, sehingga untuk laju peluru itu bisa stabil di awal. Cuman kalau dia agak jauh, dia pasti akan bergoyang karena untuk dorongannya kurang kuat, sehingga untuk mimisnya jatuhnya itu tidak pasti presisi di angka atau di atas 85 meter. Itu ya berdasarkan yang saya riset hasil uji tes tembak lapangan dan beberapa artikel yang membahas tentang senapan angin jenis ini. Kalau teman-teman penasaran atau pengen lebih detailnya, teman-teman bisa search di Google di websitenya kalau nggak salah AirArm USA, itu ada yang membahas tentang itu. Jadi bahasanya bahasa Inggris ya, saya translate, saya ubah kata yang mudah dipahami dari apa yang saya riset. Nah, saya sampaikan di video ini. Soalnya kenapa? Sebuah senapan angin itu saya kalau di tempat kami ya, Pangasinan Official, dari segi senapan angin PCP yang sekelas apapun bagusnya, itu untuk akurasinya nggak bisa sampai 100 meter. Ya itu tadi, untuk faktornya juga dari faktor mimis, dari faktor kemampuan mekanik mesin bawaan dari senapan yang langsung dari pabrik, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diterima ya, bisa diterima ya, atau lebih mudah gampangnya, bahasa mudahnya itu seperti ini. Ketika teman-teman masukkan mimis ke dalam senapan angin, apapun senapan anginnya, terutama yang PCP ya, yang memiliki akurasi atau power yang paling besar, itu ketika ditembakkan pertama, angin akan menyebar dari lubang habisnya laras ini untuk mendorong mimis atau pelurunya itu laju di jarak tertentu saja. Mimis berputar setelah mencapai jarak tertentu, katakanlah 50-60 meter, itu pasti untuk dorongannya akan berkurang. Sehingga itu nanti juga berpengaruh pada segi akurasi yang melaju ya, tenaga atau hentakan yang melaju itu nanti berpengaruh pada segi akurasi yang hasil akhirnya ke sasaran. Salah satunya biasa teman-teman karena melihat kan, Mas, untuk tes tembaknya di angka 50 meter masih grouping rapat, tapi kalau lebih dari 50 kayaknya susah ya. Memang itu faktornya. Jadi untuk senapan angin itu ada batasan masing-masing. Kalau teman-teman nanti menjumpai senapan angin di luar produk kami yang bisa mencapai sasaran akurasi maksimalnya itu lebih dari 100 meter, berarti 2 jempol. Tapi kalau teman-teman bertanya produk dari kami, mohon maaf belum tersedia dan belum ada. Oke, itu faktor yang pertama. Nah, untuk faktor kedua adalah senapan angin PCP yang ada di Pangasinan Official itu rata-rata dilengkapi dengan namanya power atau hentakan paling besar kalau dihitung menggunakan alat atau kronometer yang teman-teman pernah dengar ya, atau pernah menjumpai di sosial media, atau mungkin ada yang pernah membahas tentang kronometer. Itu rata-rata power paling besarnya itu sekitar 1000 sampai 1100. Ada juga yang lebih dari itu 1500 fps itu ada ya. Cuman ya, semakin kencang dia untuk daya lontarnya, daya dorongnya, anginnya yang semakin besar, itu juga berpengaruh pada segi akurasi. Semakin kencang daya dorong dari hentakan anginnya, itu semakin berpengaruh dari tingkat groupingnya akurasi senapan angin. Jadi kalau besar itu pasti akan tidak stabil, tapi untuk daya lontarnya jauh. Cuman kalau nanti pengen teman-teman untuk akurasi yang grouping rapat, itu powernya agak dikurangi sekitar 1900 sampai 800 fps itu bisa pasti akurasi. Cuman ya untuk jaraknya itu nggak bisa jauh, sekitar ya mentok-mentok di 50 sampai 65 meter.
Maksimalnya lagi sampai 85 meter. Itu yang berpengaruh dari segi akurasi senapan angin. Jadi teman-teman ya, kalau senapan angin di Indonesia ya terutama, saya kurang tahu juga kalau produk dari luar, produk dari kami. Tapi kalau produk dari kami memang belum bisa sama sekali menjangkau sasaran efektif di angka 100 sampai bahkan 200 meter. Karena dari segi faktornya, dari daya lontar, mekanik mesin, daya laju, berat per butir mimisnya itu berpengaruh semuanya pada segi akurasi. Kalau teman-teman mau upgrade, ya kayaknya masih belum bisa ya kalau senapan angin lokal. Cuman beda lagi kalau produknya memang benar-benar bagus dengan kemampuan yang lebih mumpuni dan sebagainya. Saya juga tidak menyalahkan itu. Jadi benar sah-sah saja. Ya kalau teman-teman bertanya sekali lagi ke senapan angin yang ada di Panasonic Official, jawabannya masih belum ada. Itu, oh ya, mungkin teman-teman mau menambahi dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, boleh tulis saja di kolom komentar mengenai sebuah akurasi senapan angin. Siapa tahu teman-teman ada pengalaman pribadi tentang itu. Ya kalau menurut saya pribadi yang saya riset langsung uji tembak lapangan, ya hasilnya apa yang saya sampaikan tadi, tidak kurang dan tidak lebih. Mau pakai mimis apapun, jawabannya juga sama ya, masih belum bisa menjangkau sasaran efektif di atas 85 meter. Itu masih belum. Tapi kalau teman-teman berbicara kalau laju mimisnya sekali tembak itu jatuhnya berapa meter, jatuhnya loh ya, jatuhnya berapa meter itu bisa lebih dari 100 meter. Bisa. Jadi ditembakkan asal gitu ya. Itu untuk turunnya, jatuhnya itu bisa lebih dari 100 meter. Cuman kalau dari segi akurasi, mentok-mentoknya maksimalnya itu di angka 80 sampai 85 meter. Itu. Oke? Jadi mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang sebuah akurasi ya. Jawabannya ya, tidak ada senapan angin yang ada di Panasonic Official ya, terutama dengan senapan angin kaliber 4,5 mm untuk akurasi melebihi dari 100 hingga 200 meter. Karena kenapa? Penyebabnya sudah saya singgung di awal tadi, beberapa faktor-faktornya juga sudah saya catat, saya ulas di video ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, itu ya. Kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman kurang paham apa yang saya sampaikan di video kali ini, teman-teman bisa langsung japri saya lewat WhatsApp atau lewat sosial media, Instagram. Tapi lebih cepatnya lewat WhatsApp aja ya, jangan lewat Facebook sama WhatsApp. Kalau lewat Facebook sama WhatsApp itu jarang on, soalnya kenapa? Di situ saya hanya memperkenalkan produknya saja. Kalau curhat mengenai kendala, terus masukan, kritik dan saran lewat WhatsApp aja lebih cepat. Karena untuk WhatsApp-nya kita on setiap hari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Waktunya Indonesia bagian barat, ya libur hari Minggu aja. Jadi itu ya. Oke. Kesimpulannya sudah saya bulatkan tadi. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Soal akurasi saya juga tidak terlalu memusingkan itu, karena kenapa? Untuk kebutuhan yang ada di Indonesia, terutama bagi para penggemar senapan angin, ya kalau saya riset jaraknya sekitar 40-50, ada juga yang lebih dari itu, hanya beberapa persen saja. Kalau umumnya pengguna senapan angin yang ada di Indonesia itu untuk batas maksimalnya sekitar 30-40 meter lah. Mentok-mentok 50 meter itu yang paling mendominasi di segi penggunaan ya. Kalau dari teman-teman yang pengen lebih dari 100 meter nih Mas, saya pengen sampai 200 meter, jawabannya masih belum ada. Itu aja. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang pengen cari senapan angin berkualitas atau pengen konsultasi tentang senapan angin, bebas ya, mau senapan angin apapun ya, pokoknya yang ada di Panasonic Official siap melayani pastinya. Oke, saya Muhammad Daris Effendi pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke, bisa di-download videonya atau bisa diputar-putar berulang-ulang ketika nanti teman-teman pengen membutuhkan informasi, atau bisa di-share di beberapa komunitas atau grup teman-teman sobat hunter. Oke? Bye-bye.